wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Gimana nih kabarnya hari ini? Masih semangat kuliah atau udah capek karena tugas dan begadang? Nah, sebelum itu saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Devina Rizky Utami dengan NPM H1A025066. Nah, jadi hari ini saya ingin berbagi sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita sebagai mahasiswa, yaitu pola hidup sehat. Kita tahu sendiri, jadi mahasiswa itu kadang sibuk banget, tugasnya menumpuk, organisasi, kadang makan nggak teratur, dan bahkan kita itu bisa tidur jam 2 pagi. Tapi teman-teman sadar nggak sih, semua itu bisa bikin tubuh kita lelah, pikiran kita yang stres, dan semangat belajar kita yang menurun. Maka dari itu, mari kita bahas bareng-bareng tentang bagaimana caranya hidup sehat dan seimbang agar tubuh kita itu kuat, pikiran kita tenang, dan juga hati kita bahagia. Teman-teman tahu nggak sih apa itu pola hidup yang sehat? Jadi, pola hidup sehat adalah gaya hidup yang dilakukan secara sadar untuk menjaga kesehatan tubuh, pikiran, dan juga jiwa. Artinya, kita sengaja memilih kebiasaan yang baik setiap hari, mulai dari cara makan, cara tidur, berpikir, sampai bergaul, supaya hidup kita itu jadi lebih seimbang. Tujuannya agar tubuh akan tetap bugar, terhindar dari penyakit, dan mampu beraktivitas secara optimal. Jadi, hidup sehat itu bukan sesuatu yang rumit ya teman-teman, tapi tentang kebiasaan kecil yang dilakukan secara terus-menerus. Bagaimana sih cara menjaga pola hidup yang sehat? Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa cara untuk menjaga pola hidup yang sehat. Yang pertama itu dengan menjaga pola makan yang sehat. Nah, jadi idealnya kita makan itu 3 kali sehari, yaitu sarapan, kemudian makan siang, dan juga makan malam. Tetapi seringkali mahasiswa itu skip sarapan. Padahal sarapan itu penting banget loh untuk energi dan otak. Kalau kita nggak sarapan, kita bisa cepat ngantuk dan susah fokus di kelas. Dan kita harus bisa memilih makanan yang bergizi, yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Jadi saya akan mencontohkan pola makan yang sehat. Yang pertama itu sarapan, bisa dengan roti gandum, telur rebus, ataupun susu yang rendah lemak. Kemudian makan siang, itu nasi, ayam panggang, sayur tumis, dan juga buah. Lalu makan malam atau sore itu bisa nasi merah, ikan, dan sup sayur. Selain makanan yang bergizi, ada juga makanan yang perlu dibatasi oleh teman-teman, seperti makanan cepat saji. Contohnya itu ada burger, ayam goreng tepung, dan mie instan. Yang kedua itu ada minuman manis seperti boba, soda, kopi susu, dan lain-lain. Lalu kemudian yang ketiga itu ada gorengan. Kita itu tidak boleh memakan gorengan berlebihan teman-teman, karena mengandung minyak yang tidak baik untuk tubuh kita. Kemudian jangan lupa minum air putih 2 liter per hari atau 8 gelas per hari. Kemudian kita harus menjaga jadwal makan kita. Hindari makan yang larut malam karena itu akan mengganggu metabolisme tubuh. Kemudian ada menjaga pola kesehatan fisik. Jadi tubuh kita itu perlu gerak dan juga istirahat yang cukup. Menurut WHO, idealnya kita itu berolahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit. Olahraga itu nggak harus ke gym kok. Contoh olahraga ringan yang bisa dilakukan kita sebagai mahasiswa itu seperti jalan kaki atau jogging di sekitar kampus, main badminton bersama teman-teman kos, senam kecil di kamar menggunakan YouTube. Kemudian kita harus periksa kesehatan secara rutin, minimal 1 kali setahun, yaitu dengan mengecek tekanan darah, gula darah, dan kolesterol. Kita bisa mengunjungi puskesmas, klinik, atau rumah sakit terdekat untuk mengecek kesehatan kita. Dan kita juga harus menciptakan suasana kamar yang nyaman. Jadi kita itu harus membersihkan kamar kita secara rutin agar kita itu merasa nyaman ketika kita hendak tidur. Selain itu, tidur cukup 7-8 jam per hari itu juga penting. Karena kalau sering begadang, daya ingat kita akan menurun, imun menurun, dan suasana hati bisa kacau. Jadi tips agar tidur nyenyak yaitu hindari main HP sebelum tidur, redupkan lampu kamar,
dan tidur dan bangun di jam yang sama setiap harinya. Dan kita juga harus menjaga kebersihan pribadi, seperti mencuci tangan setelah makan atau setelah melakukan kegiatan, beraktivitas di luar. Lalu kita harus menyikat gigi sehari 2 kali. Kemudian kita harus mandi secara teratur agar tubuh kita itu selalu bersih dan kita menjadi nyaman. Kemudian menjaga kesehatan mental. Kesehatan itu memang penting, tapi kesehatan mental dan spiritual juga nggak kalah penting. Kadang kita itu terlalu fokus belajar dan lupa istirahat. Padahal kalau pikiran kita stres, semua jadi terasa berat. Contoh menjaga kesehatan mental yaitu dengan menjaga keseimbangan tubuh. Dengan meluangkan waktu untuk hobi, misalnya melukis, mendengarkan musik, olahraga, menanam tanaman, dan juga bersosialisasi. Pendekatan spiritual, yaitu dengan memperkuat hubungan dengan Tuhan melalui ibadah, berdoa, merefleksi diri, agar hati kita itu lebih tenang dan juga terarah. Kemudian ada berpikir positif. Kadang kita itu terlalu keras terhadap diri kita sendiri. Misalnya, kalau nilai kita itu turun, pasti kita langsung merasa sedih dan juga gagal. Padahal, yang paling penting itu bukan hasil akhirnya, tetapi kemajuan yang kita capai itu sedikit demi sedikit. Contohnya nih, kalau biasanya kita itu tidur jam 1, dan sekarang bisa tidur jam 11, itu sudah termasuk kemajuan ya. Jadi, kita harus fokus terhadap proses, bukan hanya hasil. Karena setiap langkah kecil tetap akan membawa kita maju. Yang terakhir ini, cari dukungan sosial. Jangan pernah merasa kamu itu harus kuat sendirian. Kadang, bercerita kepada orang lain itu bisa sangat membantu. Misalnya, curhat kepada teman dekat, diskusi ringan dengan keluarga, dan kalau perlu bicara dengan dosen pembimbing dan juga konselor kampus. Dengan bercerita, beban kita akan terasa lebih ringan dan kita seringkali mendapat sudut pandang yang baru yang lebih positif. Sebagai mahasiswa, kita harus bisa memanajemen waktu dengan baik, yaitu dengan cara terapkan prinsip prioritas. Seperti contoh yang sudah saya bikin, yaitu dengan menerapkan prinsip prioritas. Seperti contoh berikut ini. Jenis aktivitas, contoh kegiatan, dan juga tindakan. Yang pertama yaitu penting dan mendesak. Contohnya, deadline tugas besok, ujian hari ini. Tindakannya harus dikerjakan segera. Lalu, ada penting dan tidak mendesak. Contohnya seperti belajar rutin, olahraga, dan ibadah. Jadwalkan dengan disiplin. Kemudian ada tidak penting dan mendesak, seperti chat teman yang tidak relevan, itu harus dibatasi waktunya. Yang terakhir ada tidak penting dan tidak mendesak, seperti scroll media sosial dan main game yang lama. Hal tersebut harus dihindari. Dan langkah yang bisa kita lakukan untuk memanajemen waktu yaitu membuat to-do list setiap hari, yaitu dengan menggunakan planner atau aplikasi seperti Google Calendar. Karena seringkali stres itu datang bukan karena tugasnya yang banyak, tetapi karena kita tidak bisa mengatur waktu dengan baik. Kalau teman-teman punya waktu 1 jam kosong, biasanya dipakai untuk apa nih? Scroll HP, tidur, atau hal produktif yang lain. Sebagai mahasiswa, kita harus menjaga pola sosial dan lingkungan hidup. Hidup sehat juga berarti punya lingkungan dan hubungan sosial yang positif nih. Jadi, kita butuh orang-orang yang mendukung, bukan yang malah membuat stres. Contoh kebiasaan sehat di lingkungan sosial yaitu dengan membangun hubungan yang baik dengan teman, dengan kakak tingkat, dengan dosen, staf, dan semua orang yang ada di lingkungan kampus. Kemudian dengan mengikuti kegiatan sosial seperti volunteer dan donor darah. Dan kita harus bisa menciptakan lingkungan belajar yang rapi, bersih, dan juga teratur. Lalu kurangi paparan lingkungan yang toksik seperti gibah dan menggunakan media sosial secara berlebihan. Dan yang terakhir, kita harus menyisihkan waktu atau me time dan juga rekreasi agar tubuh kita itu terhibur. Jadi teman-teman, dari semua yang sudah kita bahas mengenai pola hidup sehat, bisa kita simpulkan pola hidup sehat bukan cuma tentang tidak sakit, tetapi tentang menjaga keseimbangan antara tubuh, pikiran, dan juga jiwa. Dengan pola makan yang sehat, olahraga yang teratur, tidur yang cukup, pikiran positif, dan bisa memanajemen waktu yang baik, kita akan menjadi mahasiswa yang bukan hanya pintar, tetapi juga bahagia dan juga berenergi. Ingat, perubahan yang besar selalu dimulai dari langkah kecil yang konsisten.
Kalau mulai malam ini teman-teman harus memilih satu kebiasaan sehat yang baru, kira-kira apa yang ingin teman-teman ubah duluan? Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga presentasi ini bisa menginspirasi kita semua untuk hidup lebih sehat, lebih bahagia, dan lebih semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.